Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas kompatibilitas dua buah observable dan juga ketidakpastian Heisenberg. Ya, nah, apa itu kompatibilitas dua buah observable? Ya, kita coba mulai jelaskan di sini ya. Jadi yang pertama kompatibilitas ya dua observable gitu. Oke, jadi yang pertama misalkan kita mempunyai suatu mempunyai suatu sistem kuantum gitu ya, yang berpadanan dengan suatu ruang Hilbert ya. Jadi misalnya ruang Hilbertnya adalah ini, jadi H kemudian plus, C, ini ya. Jadi ruang Hilbert yang berpadanan dengan sistem kuantum kita. Artinya bahwa ruang Hilbert ini merupakan ruang keadaan ya bagi sistem kuantum yang kita tinjau itu. Nah, misalkan selanjutnya bahwa ya, jadi misalkan O dan G gitu ya, itu berturut dua buah observable ya. Jadi dua observable kuantum ya, yang diwakili ya berturut-turut oleh operator ya, operator ini. Jadi yang pertama adalah omega dan yang kedua adalah gamma gitu. Ya. Nah, tentu saja dalam hal ini omega dan gamma itu self join ya, operator yang self join. Artinya adalah anggota SAH gitu. Ya. Good. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah ya kita bisa mengukur observable O dan observable G itu secara bersamaan ya dengan ralat yang sama dengan 0 gitu. Jadi pertanyaan seperti itu ya. Jadi mungkinkah ya observable O dan G ya diukur secara bersamaan ya, diukur secara bersamaan ya, sedemikian gitu sehingga ya ralat atau simpangan baku ya pengukuran itu, jadi ralat kedua pengukuran itu ya itu sama dengan 0 gitu. Ya. Good. Seperti kita ketahui ya, jika sistem itu selalu dipersiapkan di dalam suatu keadaan misalnya milik omega ya, maka pengukuran O itu selalu akan mendapatkan hasil yang pasti gitu. Artinya ralatnya 0 gitu. Jadi setiap pengukuran kita siapkan pada suatu keadaan tertentu ya, berulang-ulang begitu. O-nya diukur berulang-ulang dengan cara semacam itu, maka hasil yang kita dapatkan pasti adalah suatu nilai yang memiliki suatu keadaan itu ya, dan ralat pengukurannya 0 gitu. Demikian juga untuk G ya. Jadi kalau kita persiapkan sistem itu ya selalu berada pada suatu keadaan gamma ya, maka milik suatu nilai tertentu ya terkait dengan gamma itu, maka kemudian kita selalu akan mendapatkan hasil pengukuran G itu suatu nilai yang memiliki suatu keadaan di mana sistem itu selalu disiapkan itu. Pasti juga, jadi ralatnya 0 gitu. Nah, artinya kesimpulannya apa? Pertanyaan ini ya, pertanyaannya adalah
Jawabnya mungkin, ya, jawabnya mungkin. Ya. Tapi ada syaratnya gitu, mungkin, ya, asalkan ya kedua operator, ya, yakni omega dan gamma yang mewakili, ya, O dan G berturut-turut, ya, itu memiliki suah vektor atau suah keadaan, ya, suah vektor, ya, atau suah keadaan, ya, eigenvektor atau eigen state bersama gitu, ya, saya tulis di sini bersama. Ya. Apa yang maksud dengan eigenvektor, ya, atau eigenstate bersama itu? Ya, ini suatu vektor atau suatu keadaan yang yang dimiliki oleh eigenvalue operator omega dan sekaligus juga eigenvalue operator gamma itu. Gitu. Jadi tadi sudah saya katakan. Jadi kalau suatu eigenvektor, eigen keadaan atau suatu vektor atau suatu keadaan itu milik bersama, ya, suatu nilai omega dan suatu nilai gamma, maka ketika besaran O dan G itu diukur, ya, secara bersamaan, ya, ketika sistem dipersiapkan pada eigenvektor atau suatu vektor bersama itu, maka tentu saja hasil ukurnya pasti dan ralat pengukurannya 0 gitu. Untuk kedua observable quantum itu yang diukur. Oke, jadi maka kemudian pertanyaannya berpindah, ya, apakah mungkin kedua operator itu memiliki suatu vektor atau suatu keadaan bersama, atau apa syaratnya agar kedua operator itu, ya, itu memiliki eigenvektor bersama atau eigenstate bersama, gitu. Ya, nah itu yang kemudian terkait dengan apa yang kita sebut sebagai kompatibilitas dua buah observable itu. Ya, seandainya dimungkinkan, ya, bahwa dua operator yang mewakili dua observable itu memiliki eigenvektor, ya, atau suatu vektor atau suatu keadaan bersama, maka kedua besaran yang diwakili oleh kedua operator itu dikatakan kompatibel atau rukun gitu. Ya, itu. Nah, sekarang kita coba bahas, ya, apa syaratnya agar kedua operator yang mewakili dua observable itu memiliki eigenvektor atau suatu vektor atau suatu keadaan bersama, ya, suatu keadaan yang merupakan milik suatu nilai operator omega dan sekaligus juga milik suatu nilai operator gamma itu. Good. Sekarang dimisalkan, ya, misalkan kedua operator itu yang wakili O dan G itu komutatif, ya, misalkan omega dan gamma itu komutatif, ya. Ya, artinya kita tahu semua, jadi artinya bahwa omega, ya, dikalikan dengan gamma itu akan sama dengan gamma dikalikan dengan omega, gitu. Ya, ini, ya, jadi saya tanda kurung seperti ini. Ya, seandainya itu berlaku, maka apa yang terjadi? Ya? Nah, dimisalkan selanjutnya, jadi selanjutnya, ya, misalkan omega itu anggota sigma omega, ya, itu suatu nilai atau eigenvalue, ya, nilai operator omega, ya, dan C
V ya, itu ya anggota E omega ya, yakni suatu vektor atau suatu keadaan milik omega itu ya. Oke, maka kemudian kalau itu berlaku, maka tentu saja memenuhi persamaan eigenvalue ya. Jadi bahwa omega ya, operator omega itu dikenakan pada V, itu hasilnya adalah omega kecil itu ya, lalu dikalikan dengan V. Jelas ya, saya rasa ini sudah kita jelaskan terdahulu ya. Oke. Ya, berlaku ini. Nah, kemudian kalau kedua ruas itu kita kenai operator gamma ya, maka kita dapatkan ini gamma dikenakan pada omega yang dikenakan sebelumnya pada V, itu akan sama dengan gamma ya, dikenakan pada bilangan omega itu ya, dikalikan V itu. Ya, karena omega itu linear, maka gamma itu linear, maka omega itu bisa keluar. Karena omega gamma ini dan omega itu komutatif, maka bisa ditukar gitu ya. Nah, hasilnya saya tulis di sini ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita mendapatkan dari situ bahwa omega ya dikenakan pada gamma yang sebelumnya dikenakan pada V gitu ya. Ini itu akan sama dengan omega ya dikalikan dengan gamma yang dikenakan pada V ya. Oke. Nah, ada yang menarik di sini bahwa gamma V itu adalah suatu vektor sedemikian sehingga ketika dikenai oleh omega, itu hasilnya adalah omega dikalikan gamma V itu. Ini artinya apa? Ini artinya ya dengan mudah bisa ditebak bahwa gamma V itu adalah anggota E omega. Jadi bahwa gamma V itu adalah eigenvektor milik omega. Kenapa? Karena gamma dikenakan pada V, dikenai omega, hasilnya adalah omega kecil, eigenvalue ya milik operator omega itu dikalikan dengan gamma dikalikan V itu, dikenakan pada V itu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa gamma itu adalah anggota E omega, sub ruang vektor swanilai milik omega itu. Ya, saya rasa jelas ya kesimpulan di sini ya. Nah, berikutnya adalah kemudian ada dua kasus di sini ya. Nanti yang pertama adalah ketika E omega itu berdimensi sama dengan 1 ya. Jadi kasus yang pertama ya saya sebut A begitu ya. Jika dimensi sub ruang vektor nilai omega itu sama dengan 1 gitu. Ya, jadi kita menyebutnya non degenerate gitu ya, atau tidak merosot gitu ya, tidak merosot. Nah, jadi artinya kalau tidak merosot ya bisa dibayangkan E omega itu seperti sebagai garis ya, garis gitu, garis kompleks ya gitu ya. Dan misalnya sekian ini adalah V, jadi ini ya sampai di sini itu adalah V itu ya. Maka bagaimana dengan gamma V itu? Nah, jadi karena dimensi E omega itu 1 ya, dan di situ sudah kita temukan V serta gamma V itu kedua-duanya anggota dari E omega itu ya. Misalnya begini ya, ini adalah gamma dikenakan pada V begitu ya, ini gamma dikalikan V. Maka dengan mudah kita bisa mengambil kesimpulan ya, ini maka tentu saja gamma dikenakan pada V itu hasilnya adalah perkalian V itu dengan suatu skalar. Skalarnya saya sebut gamma kecil ya. Jadi bahwa gamma kecil itu anggota C katakanlah gitu ya. Oke. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa gamma V dan V itu berada di dalam satu sub ruang vektor yang berdimensi 1 itu tadi. Ya, maka kemudian tentu saja
gamma V tidak lain adalah perkalian antara V dengan suatu skalar. Dan skalar itu kita sebut sebagai V itu. Nah, tapi lihat ya, kalau kita perhatikan ya, maka ini adalah persamaan eigenvalue ya, persamaan eigenvalue ya, untuk operator gamma itu ya. Ini persamaan eigenvalue untuk operator gamma. Ya, artinya bahwa gamma kecil ini adalah eigenvalue ya, operator gamma itu, dan V itu adalah eigenvektor atau eigenswavektor milik gamma kecil itu. Ya, karena gamma ya, sekali lagi gamma itu anggota SAH, artinya bahwa operator gamma itu self join atau Hermitian, maka kesimpulannya adalah bahwa gamma kecil ini pasti adalah anggota R. Karena apa? Karena gamma kecil ini adalah eigenvalue milik eigenvalue operator gamma itu. Ya, gitu. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa nanti bahwa gamma itu adalah anggota sigma gamma. Ya, jadi himpunan yang beranggotakan semua eigenvalue milik operator gamma itu. Ya. Oke, jadi itu situasinya. Artinya bahwa ya, di sini terlihat bahwa operator gamma dan operator omega itu memiliki eigenvektor bersama. Sekali lagi ini implikasi dari berlakunya ini tadi, bahwa omega dan gamma itu komutatif. Ya, jadi kalau ini komutatif, mana ini berlaku, ya, ini bisa dibawa ke sini tadi, ya, dan akibatnya bahwa bisa ambil kesimpulan bahwa gamma V itu adalah anggota E omega. Nah, dari situ kemudian jika dimensi E omega itu 1, maka kemudian kita dapatkan ungkapan ini tadi. Nah, ternyata itu menunjukkan bahwa V adalah eigenvektor ya, milik swanilai gamma ini ya, bagi operator gamma topi itu ya. Dan di situ kita lihat bahwa gamma dan omega itu terlihat memiliki eigenvektor bersama, yakni V itu tadi. Oke, ini yang pertama ya. Bagaimana jika sekarang dimensi E omega itu tidak sama dengan 1? Ya, oke. Kita bahas di sini ya. Seandainya jika saja sekarang jika operator eigenvektor subravektor eigenvalue E omega itu tidak berdimensi 1, tapi berdimensi sembarang ya. Jadi yang B itu ya, jika dimensi ya E omega katakanlah sama dengan G omega dan tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1. Artinya bahwa ini omega degenerate ya, atau merosot gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi ya, maka menariknya adalah di sini ya, sekali lagi bahwa gamma ya, topi itu bisa dipandang sebagai pemetaan ya dari E omega ya, dari E omega menuju ke E omega. Kenapa? Ya tadi karena gamma itu tadi ternyata membawa V ya, membawa V menuju ke gamma V ya, gamma V yang itu ternyata juga merupakan E omega itu. Jadi kita bisa memandang gamma itu sebagai operator yang bekerja di subravektor swanilai itu. Ya, jadi maka kemudian ini gamma ini saya tulis pakai ini aja. Ya, jadi gamma omega itu artinya adalah operator gamma itu dibatasi kerjanya pada E omega. Ya, jadi gamma topi omega kecil itu operator gamma yang dibatasi pada E omega. Ya, bisa ditunjukkan bahwa di E omega itu gamma omega ini merupakan operator yang self join gitu ya, dan linear gitu ya, operator linear yang self join di E omega itu. Maka kemudian orang bisa kemudian mengkonstruksi, menyusun
apa namanya persamaan eigenvalue di E omega itu, ya. Jadi operator ya gamma omega dapat ya di apa istilahnya masukkan ya atau digunakan untuk mengkonstruksi persamaan eigenvalue atau memiliki persamaan eigenvalue ya, memiliki persamaan suanilai ya, suanilai di E omega. Ya, artinya bahwa gamma topi omega ya dikenakan katakanlah pada V gitu tadi ya. Ya, hasilnya adalah gamma dikalikan V. Ya, sehingga kemudian orang bisa mencari solusinya ya, jadi solusi dari persamaan ini. Ya, itu kira-kira ya. Jadi artinya nanti kemudian sama saja dengan apa yang kita sampaikan di sana. Ya, kalau ini kemudian terwujud ya, maka kemudian kita bisa apa namanya memiliki ya solusi dari persamaan itu ya, saya tulis di sini ya, tentu merupakan eigenvalue operator gamma dan eigenvektor operator gamma omega itu ya. Jadi solusi dari persamaan ini ya, solusi bagi persamaan suanilai ya tersebut adalah dua hal ya, adalah dua hal. Jadi yang pertama ya, yang pertama tentu adalah eigenvalue ya. Jadi yang pertama adalah sigma ya, saya tulis sebagai sigma ya, omega gamma omega gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua eigenvalue operator gamma omega ya, dan itu bisa saja kemudian misalnya kita tulis sebagai apa, gamma ya, omega 1, gamma omega 2 dan seterusnya. Tentu di sini sampai dengan gamma omega K, dengan K itu kurang dari atau sama dengan G omega. Kenapa? Karena ini berada di ruang E omega ini, sementara dimensi dari E omega adalah G omega, maaf ya, G omega. Oke, ini ya. Kemudian yang kedua, solusinya adalah tentu saja ya, solusi yang kedua adalah bahwa E omega itu kemudian bisa disusun sebagai jumlahan langsung antara subruang vektor suanilai masing-masing ini tadi. Ya, jadi oleh itu kemudian ini saya tuliskan sebagai dapat diuraikan ya, jadi E omega itu dapat diuraikan atas subruang vektor suanilai ini. Jadi katakanlah ini apa namanya, gamma ya omega 1 ditambah dengan E ya gamma omega ya 2 ditambah terus ya nanti sampai dengan E gamma omega K gitu. Ya, jadi itu dua hal yang diperoleh dari solusi persamaan ini tadi. Ya, tetap saja terlihat bahwa eigenvektor apa namanya milik masing-masing eigenvalue ini gamma omega 1, gamma omega 2 sampai dengan gamma omega K itu adalah eigenvektor yang juga milik omega gitu ya, milik omega itu. Nah, ini tentu berlaku untuk semua omega gitu ya, berlaku untuk semua omega. Nah, kesimpulan tetap sama, jadi bahwa kedua apa namanya operator itu akhirnya memiliki eigenvektor bersama gitu ya. Jadi kesimpulannya tetap sama, yakni bahwa omega dan gamma itu memiliki vektor ya, vektor bersama. Ya. Ya, ini semuanya ada implikasi dari ini tadi, berlakunya apa namanya fakta bahwa kedua operator itu komutatif. Ya.
Oke, ini yang kemudian dikatakan sebagai kompatibel itu. Jadi dua buah operator, dua buah observable, ya, dikatakan kompatibel satu dengan yang lain. Itu apabila kedua operator yang wakili observable itu komutatif gitu. Ya, dan akibatnya bahwa kedua observable itu atau yang diwakili kedua operator itu akan memiliki sebuah vektor bersama. Nah, kalau sistem itu kemudian suatu saat berada atau kita selalu siapkan ya berada pada suatu keadaan ya milik sebuah nilai tertentu dari kedua observable itu, maka ketika kita ukur ya O dan kedua observable itu bersamaan, maka hasilnya adalah bahwa pengukuran itu akan menghasilkan ralat nol itu karena hasilnya pasti gitu. Ya, itu karena sekali lagi bahwa kedua observable itu diwakili oleh dua operator yang komutatif satu dengan yang lain, atau kedua operator, maka kemudian kedua observable itu kita katakan sebagai observable yang kompatibel itu. Nah, itu yang disebut sebagai kompatibilitas ya antara dua buah observable dalam mekanika kuantum. Ya, jadi kalau dua observable itu kompatibel, maka keduanya bisa dimungkinkan ya disiapkan ya sistem itu kuantum kita itu atau partikel kuantum kita itu dipersiapkan berada pada sebuah keadaan ya milik sebuah nilai observable itu. Ya, kemudian kalau diukur kedua observable itu, maka secara bersamaan, secara serempak, maka keduanya akan menghasilkan pengukuran ya dengan ralat pengukuran sama dengan 0 gitu. Oke, itu penjelasan terkait dengan kompatibilitas. Nah, bagaimana kalau kedua observable itu tidak kompatibel, artinya bahwa komutator yang dua operator yang mewakili masing-masing observable itu tidak sama dengan 0, atau kedua operator yang mewakili kedua observable itu tidak komutatif, maka akan ada suatu kaitan ya hubungan antara ralat kedua observable itu. Dan kaitan itu kemudian yang sering disebut sebagai ketidakpastian Heisenberg gitu. Nah, sekarang kita coba bahas ketidakpastian Heisenberg itu. Oke, saya jelaskan di sini ya. Siap balik dulu. Ya. Jadi yang kedua, ketidakpastian Heisenberg. Ya. Apa ini ya? Nah, sekali lagi seperti tadi ya. Jadi misalkan O dan G ya dua observable ya kuantum yang diwakili oleh ya atau berturut-turut oleh ya yang diwakili berturut-turut oleh ini jadi omega dan gamma tadi ya dan gamma gitu ya. Good. Sekarang kita misalkan ya, dimisalkan selanjutnya dimisalkan ya sistem itu berada pada keadaan psi gitu ya, ini tentu milik ada di H gitu ya. Oke gitu. Good. Nah, artinya kemudian kita akan menghitung perkalian antara ralat pengukuran ya, ralat pengukuran observable O dan observable G itu. Ya, jika sistem itu berada pada keadaan psi itu. Ya, itu yang akan kita hitung. Tapi sebelum ke sana, kita perhatikan sekarang ini. Jadi perkalian ini. Jadi omega
ya, saya akan kenakan pada psi itu, ya. Lalu saya kalikan dengan gamma, ya, saya kenakan pada psi gitu. Oke. Nah, kemudian ini saya kurangi gitu ya, saya kurangi ini, jadi saya ambil konjugat kompleks keduanya, ya. Jadi saya kurangi dengan omega psi, ya, dikalikan dengan gamma psi begitu. Lalu saya ini saya konjugatkan gitu. Nah, tentu saja ini akan sama dengan 2 dikalikan I, ya, dikalikan dengan bagian imajiner, ya, dari ini tadi, dari ini, ya, dari bagian imajiner itu saya tulis ini, ya, omega kenakan psi dikalikan dengan gamma dikenakan pada psi, ya, gitu. 2 kali bagian imajiner ini. Oke, nah kemudian ya, ini bisa ditulis sebagai ini, ya, jadi omega dikenakan pada psi dikalikan dengan gamma dikenakan pada psi begitu, ya. Lalu tentu saja dikurangi dengan ini dibalik, ya, jadi gamma, ya, dikenakan pada psi, ini tinggal balik sana, ya, karena konjugat kompleks itu ini omega, ya, dikenakan pada psi gitu. Nah, ini sama dengan 2i dikalikan bagian imajiner dari ini, ya, omega psi dikalikan dengan gamma psi gitu. Ya. Oke. Nah, karena omega dan gamma itu mewakili observable, maka omega dan gamma itu adalah anggota SAH. Ya, jadi itu keduanya adalah operator yang self adjoint, ya. Maka persamaan ini itu masih bisa kita tulis seperti ini, ya. Jadi gamma ini bisa kita tarik ke sini, ke kanan, ya. Jadi hasilnya adalah ini psi, ya, dikalikan dengan, ya, hasil kali skalar antara psi dengan omega itu dikenakan pada gamma psi gitu, ya. Lalu dikurangi dengan ini bisa dibawa ke sana juga, ya, psi hasil kali skalar antara psi dengan gamma dikenakan pada omega psi, ya. Dan ini tadi sama dengan 2 dikalikan I ini omega psi gamma psi, ya. Oke, nah ini masih bisa ditulis sebagai hasil kali skala antara psi dengan komutator antara omega, ya, dengan gamma gitu dikenakan pada psi gitu, ya, gitu. Nah, itu sama dengan 2i dikalikan imajiner, bagian imajiner dari ini, ya, omega psi dikalikan dengan gamma psi. Oke. Jadi kita dapatkan ungkapan terakhir ini. Oke, selanjutnya kita hapus dulu, ya, papan tulisnya. Good. Selanjutnya kita akan mengambil modulus, ya, kedua ruas, ya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa modulus nih, jadi hasil kali skalar antara psi dengan komutator antara omega dengan gamma gitu, ya, dikenakan pada psi, ya, itu tentu akan sama dengan ini 2 dikalikan dengan bagian imajiner, ya, imajiner, ya, modulus dari bagian imajiner itu, ya, produk skalar antara omega psi dengan gamma psi, ya, gamma psi, ya. Oke. Good. Seperti kita ketahui, ya, tentu saja, ya, ini, ya, karena bagian imajiner dari jadi modulus dari bagian imajiner atau nilai mutlak, ya, dalam ini karena ini bilangan real, ya, jadi nilai mutlak dari imajiner ini,
Jadi modulus sekian ini sama dengan nilai mutlak ya, bilangan real itu ya. Jadi omega psi ya, gamma psi itu tentu kurang dari atau sama dengan ini. Jadi modulus ya, hasil kali skalar antara omega psi dengan gamma psi gitu. Ya, ini saya jelas ya. Ya, maka ya kita bisa menuliskan saja ya. Jadi sekali lagi karena ini berlaku ya, dan ini berlaku. Jadi modulus imajiner ya, suatu bilangan kompleks tentu selalu kurang dari nilai mutlak, modulus dari bilangan kompleks itu. Ya, bagian imajiner memang selalu kurang dari modulus bilangan kompleks. Okay? Nah, sehingga kemudian karena bagian imajiner ini itu sama dengan ini, 2 kali bagian imajiner modulus bagian atau nilai mutlak bagian imajiner itu sama dengan modulus bilangan kompleks ini, maka kemudian kita bisa tuliskan bahwa modulus bilangan kompleks ya psi ya, sekali skalar antara psi dengan ini komutator omega dengan gamma dikenakan pada psi gitu ya, maka ini mestinya kurang dari atau sama dengan ya, tentu kita bisa membawa bilangan 2 itu ke sini ya, ke kiri ya, jadi dari setengah gitu ya. Nah, ini kurang dari ini tadi ya, jadi modulus dari hasil kali skalar antara gamma psi omega psi dengan gamma psi gitu ya. Oke, saya rasa jelas gitu ya. Jadi ini dapatan ini ya, sekali lagi karena ini tadi, jadi ini sama dengan ini ya. Nah, ini bisa dibawa ke sini, jadi setengah kali ini kurang sama dengan imajiner nilai mutlak dari bagian imajiner bilangan ini, dan kita tahu nilai mutlak bagian imajiner itu selalu kurang dari modulus ya bilangan kompleks yang bersangkutan ya, maka kemudian berlaku ini, sehingga kemudian dapatkan ini. Nah, ingat ya bahwa ya ini hasil kali skalar antara omega, jadi modulus hasil kali skalar antara omega psi dengan gamma psi ya, itu kurang dari atau sama dengan modulus norm ya, vektor ini ya, omega dikenakan pada psi dikalikan dengan norm vektor yang ini, jadi gamma dikenakan pada psi ya. Ini tentu tidak lain adalah ketaksamaan Schwarz gitu ya. Jadi saya tulis di sini ya, ingat ketaksamaan Schwarz ya, ketaksamaan Schwarz ya. Ya, maka kemudian akibatnya, jadi akibatnya begini, akibatnya bahwa ini, jadi ini semakin kurang dari ini gitu ya, karena ini kurang dari ini, jadi ini kurang dari ini, maka ini kurang dari ini, maka ini tadi jadi setengah ya, dikalikan dengan psi ya, lalu dikalikan ya, hasil kali skalar antara, jadi modulus modulus hasil kali skalar antara psi dengan ini komutator ya, omega gamma ya, dikenakan pada psi gitu. Nah, itu tentu ini kurang dari atau sama dengan ini ya, jadi norm dari omega ya dikenakan pada psi ya, dikalikan dengan norm vektor gamma ini ya, dikenakan pada psi ini, vektor ini ya. Oke. Good. Nah, kemudian tentu saja kedua ruas bisa kita kuadratkan ya, hasilnya adalah 1/4 ya, dikalikan dengan modulus psi komutator antara omega dengan gamma ya, dikenakan pada psi ya, lalu itu kurang dari atau sama dengan ini
ya. Jadi omega psi dikuadratkan, ya. Lalu ini gamma psi dikuadratkan. Oke, kita dapatkan hal semacam itu, ya. Nah, kemudian ya, jadi ini masih bisa dihitung, ya. Jadi bahwa, ya, ingat sekali lagi bahwa ini, jadi norm psi, omega dikarenakan pada psi dikuadratkan itu tidak lain adalah ini, apa namanya, omega, ya, dikarenakan pada psi dikalikan dengan omega dikarenakan pada psi gitu. Hasil kali skalar antara omega psi dengan omega psi. Nah, ini omega masih bisa dibawa ke sini, ya. Jadi lalu orang bisa menuliskan ini sama dengan produk skalar antara psi dengan omega kuadrat, ya, dikarenakan pada psi. Ya, demikian juga tentu apa namanya untuk gamma ini, ya, saya tulis di sana. Oke. Ya, tentu saja kemudian kita bisa nuliskan juga bahwa apa namanya norm gamma dikarenakan pada psi dikuadratkan itu sama dengan hasil kali skalar antara gamma psi dengan gamma psi, ya. Dan ini karena sekali lagi gamma omega ini adalah apa namanya operator yang self adjoint atau Hermitian, demikian juga gamma, ya, maka kemudian ini bisa dituliskan seperti ini, ya. Jadi psi dikalikan dengan gamma kuadrat psi gitu, ya. Alhasil, ya, kemudian kita bisa tuliskan bahwa apa namanya saya balik, ya. Jadi perkalian antara gamma, ya, psi, hasil kali skalar antara psi, ya, dengan omega, ya, kuadrat psi, ya, dikalikan dengan ini psi, hasil kali skalar antara psi dengan gamma kuadrat psi, ya, itu apa namanya lebih besar atau sama dengan itu 1/4 dikalikan dengan hasil kali skalar modulus, ya, hasil kali skalar antara psi dengan komutator, ya, omega dikalikan dengan gamma, ya, komutator antara omega dan gamma dikenakan pada psi gitu, maaf, ya. Oke, begitu, ya. Kita dapat ungkapan ini. Selanjutnya, ya, didefinisikan operator ini. Jadi ya, operator ini omega aksen dan gamma aksen sebagai berikut, ya, itu, ya. Jadi omega aksen itu kita definisikan, ya, sebagai omega, ya, saya kurangi dengan rata omega, ya, atau rata O itu. Jadi rata O, kita tahu, ya, bagaimana menghitung rata O itu, ya. Ya, ini tentu harus dikalikan dengan apa namanya operator identitas, ya, biar lebih eksplisit, ya. Lalu juga dan, ya, gamma, ya, aksen itu kita definisikan, ya, gimana, ya, kita definisikan sebagai gamma, ya, dikurangi dengan ini. Jadi rata-rata dari G itu, ya. Jadi ini dihitung dengan gamma tentu saja, dikalikan tentu saja dengan identitas, ya. Oke, kita definisikan operator seperti itu. Nah, Anda bisa lihat dengan jelas, ya, bahwa komutator antara omega aksen dengan apa namanya gamma aksen, ya, Anda bisa menghitung. Jadi komutator antara omega aksen dengan gamma aksen tentu saja akan sama dengan komutator antara omega, ya, dikurangi dengan rata U, ya, dikalikan dengan I. Jadi ini rata U ini tentu saja rata di
keadaan besi tadi ya. Jadi rata O itu adalah, atau saya tulis di sini ya untuk lebih jelasnya. Jadi ini tentu saja akan sama dengan produk skalar antara besi dengan omega ya, dikenakan pada besi. Sementara yang ini tentu saja sama dengan ya ini ya saya tulis sini ya, ini sama dengan produk skalar antara besi dengan gamma dikenakan pada besi gitu ya. Oke, ini maksudnya ya. Rata itu tadi ya, jadi ini sama dengan itu ya. Oke ya, kemudian ini tentu gamma atau pi ya, kemudian dikurangi dengan ini G ya, rata G itu dikalikan operator identitas ya, komutator antara ini. Anda bisa melihat di situ bahwa yang pertama ini tentu akan sama dengan gamma dengan omega dengan gamma, jadi komutator antara omega dengan gamma itu ya, kemudian ditambah dengan atau dikurangi dengan komutator antara omega ya dengan ini ya, rata G dikalikan identitas. Oke. Nah, lalu dikurangi dengan komutator antara ini rata O ya dikalikan identitas dengan gamma gitu ya. Kemudian terakhir ditambah dengan komutator antara O, rata O ya, dikalikan dengan identitas dengan rata G dikalikan dengan identitas gitu. Ya, tentu ini sama dengan 0, ini operator sama dengan operator 0. Ya, ini juga operator 0 ya, komutatif karena ya. Ini juga sama. Hasilnya ternyata sama dengan ini, komutator antara omega dengan gamma. Ya, jadi ketika kita mendefinisikan gamma aksen dan omega aksen seperti ini tadi, maka komutator antara omega aksen dan gamma aksen itu seperti ini. Padahal kita memiliki ungkapan ini tadi, jadi kita memiliki ungkapan ini tadi, ya. Jadi bahwa ini, ya, itu sama dengan ini. Jadi kita bisa kemudian mengganti, ya, ini omega itu sebagai omega aksen, gamma itu sebagai gamma aksen. Nah, ini sebagai omega aksen, gamma aksen. Tetapi berhubung komutator antara omega aksen dan gamma aksen itu sama dengan komutator antara omega dan gamma, maka ini tetap gitu. Oke, kita tulis di sana ya. Di sini. Ya, jadi kemudian kita dapatkan dari persamaan ini tadi, kita dapatkan ini. Jadi sekali skala antara psi ya dengan omega aksen kuadrat ya, ini tadi ya. Saya ganti dengan omega aksen kuadrat dikenakan pada psi ya, kemudian dikalikan dengan psi ya, dikalikan dengan gamma ya, aksen kuadrat dikenakan pada psi ya, itu akan lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan 1/4 ya, dikalikan dengan modulus dari produk skala antara psi dengan komutator antara omega aksen ya, dengan gamma aksen dikenakan pada psi. Oke, dapatan itu ya. Nah, kemudian ini ya, kalian bisa gitu, saya kasih contoh. Jadi bahwa produk skalar antara psi dengan omega aksen ya dikuadratkan dikenakan pada psi, itu tentu akan sama dengan produk skalar antara psi dengan ini. Jadi omega aksen itu ini tadi ya, ini omega aksen. Ini kita kuadratkan. Jadi kita dapatkan tentu omega kuadrat ya dikurangi dengan 2 dikalikan rata O dikalikan dengan omega gitu ya. Ini lalu ditambah dengan rata O ya, dikuadratkan ya, tentu dikalikan I kuadrat ya, I kuadrat sama dengan I gitu, lalu dikenakan pada psi ya. Nah, ini kalau dihitung mestinya sama dengan ini ya, psi ya, ini dalam kurung omega atau pi kuadrat dikurangi dengan ya, nanti kalau dihitung ya, jadi ya ini kalau nanti dirata-ratakan ini kan jadi O kuadrat, jadi juga 2 kali O kuadrat, jadi ini minus ini O kuadrat ya dikalikan psi gitu ya.
Oke, dan ini tidak lain adalah apa? Jadi nabla delta ya, delta U gitu ya, delta U dikuadratkan. Ya, gitu, delta U dikuadratkan. Agar lebih jelas kemudian ini dihitung nih. Jadi ini ralat minimal ya, ralat minimal ketika sampai kuadrat ralat minimal ya, atau disebut sebagai varian ya. Kalau kita mengukur O itu. Kalau diakarkan jadi ralat minimal yang sering kita bicarakan itu. Ya. Nah, oleh itu kemudian kita bisa menghitung tentu saja dengan cara yang sama produksi antara psi dengan apa namanya gamma aksen kuadrat psi itu mestinya sama dengan ini juga ya, delta G ya, kuadrat ya psi. Ya, varian dari pengukuran G itu. Ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini tadi ya, misalnya di atas ini, maka kemudian kita dapatkan ungkapan yang sangat penting di dalam mekanika kuantum, yakni yang menghubungkan antara ralat pengukuran kedua observable itu, ya, yang disebut sebagai ketakpastian Heisenberg secara umum gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya, jadi ini tadi adalah ini ya, jadi delta O ya, kuadrat psi dikalikan dengan delta G ya, psi kuadrat itu ternyata ini lebih besar ya, atau sama dengan 1/4 ya, dikalikan dengan produk skelar antara psi dengan komutator ya, antara omega. Jadi ini omega aksen ya, jadi karena tapi tadi bahwa komutator antara omega aksen dengan gamma aksen itu sama dengan komutator antara omega dan gamma. Jadi ini tetap ditulis sebagai ini ya, dikarenakan pada besi yang telak itu. Ya, kita ini jangan lupa ya, ada tanda mutlaknya di sini ya. Oke. Ya, kita dapatkan ungkapan ini ya, ungkapan ini. Ya, sehingga kemudian inilah yang kalau kemudian ini ini mungkin ada yang keliru ya. Jadi jadi ada sesuatu yang kelupaan ya. Jadi mestinya ada kuadratnya ya. Oke, jadi ini juga ada kuadratnya. Itu ini juga ada kuadratnya ya. Oke. Saya rasa sudah betul ya, ini kuadrat. Sehingga kemudian kita bisa tuliskan ini jadi delta U ya, psi dikalikan dengan delta G ya, psi gitu, itu lebih besar atau sama dengan setengah ya, dikalikan modulus, jangan lupa ya, ini modulus produk skelar antara psi dengan ini komutator omega gamma ya, dikenakan pada psi itu. Oke, jadi kuadratnya dihapus ya, jadi tinggal ini. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai ketakpastian Heisenberg itu. Ya, jadi ini yang disebut sebagai ketakpastian Heisenberg. Heisenberg. Ya. Jadi artinya kalau kita mengukur observable O dan observable G gitu ya. Nah, kemudian komutator antara omega dan gamma yang mewakili berturut-turut O dan G itu tidak sama dengan 0, maka ralat minimal pengukuran ya observable O dan G kalau dikalikan itu selalu lebih besar atau sama dengan ini. Ya, jadi tidak 0 gitu ya. Artinya bahwa kita lihat jadi ruas kiri tidak sama dengan 0. Seandainya kemudian kita menghitung bisa mengukur delta sedemikian rupa sehingga mengukur O sedemikian rupa sehingga delta O itu menuju 0, maka akibatnya kalau ini dibawa ke sini, maka ralat pengukuran itu akan membesar itu. Jadi ralat pengukuran delta G itu akan membesar. Kalau delta O itu diperkecil, maka delta G itu akan membesar. Ya, sebaliknya kalau delta G itu diperkecil, artinya pengukuran G itu akurat ya,
di presisi ya, atau akurat itu, maka kemudian akibatnya adalah, atau presisi ya, artinya ralatnya menuju 0 gitu ya, maka kemudian apa namanya pengukuran O menjadi memiliki ralat yang besar sekali, tidak pasti gitu hasilnya gitu ya. Jadi itu. Nah, itu yang apa namanya perlu kita pahami ya. Jadi terkait dengan pengukuran dua observable ya. Dan dalam ini sekali lagi kalau apa namanya omega dan gamma itu komutatif ya, ini 0 gitu ya, maka kemudian perkalian ini akan lebih besar atau sama dengan 0, itu satu yang benar gitu ya. Dan tentu tidak ada kaitan tadi, sekali lagi sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan kompatibilitas ya, bahwa kalau omega dan gamma itu komutatif, maka O dan G itu kompatibel. Nah, artinya bahwa keduanya bisa diukur dengan pasti ya, dengan ralat masing-masing sama dengan 0 ya, diukur secara serempak dengan ralat masing-masing 0. Tapi kalau tidak, maka kemudian kedua observable itu akan apa namanya terikat oleh hubungan kaitan ketakpastian Heisenberg seperti ini. Oke, mungkin sekedar contoh ya, sekedar contoh. Nanti atau mungkin dihapus dulu ya, dihapus dulu. Ya, sekedar contoh ya untuk itu. Jadi di dalam mekanika kuantum, misalnya sebagai contoh, operator yang mewakili observable posisi gitu, sepanjang sumbu X gitu, orang menyebut sebagai X topi gitu ya. Lalu momentum ya, sepanjang komponen momentum sepanjang sumbu X itu orang menyebutnya sebagai PX ya, topi itu. Nah, nanti kita bicarakan ya bagaimana mendapatkan hal ini, tapi yang jelas diterima dulu bahwa komutator antara operator X topi ya dengan PX itu adalah sama dengan apa namanya I habar. Habar adalah konstanta Planck dibagi dengan 2B ya, dikalikan identitas itu ya. Nah, dari sini kemudian Anda bisa memasukkan menggunakan rumus itu ya, bahwa apa namanya perkalian antara delta X gitu ya, pada suatu keadaan psi ya, dan delta Px ya pada keadaan psi gitu, maka ini nilainya kurang dari lebih besar dari atau sama dengan setengah ya, dikalikan nilai harap ya, modulus ya, nilai harap psi dari komutator antara apa namanya kedua ini. Jadi ini tadi, jadi X topi, PX topi gitu, kenakan pada psi gitu ya. Oke. Ya, seperti yang di sana ya. Nah, ini artinya bahwa delta X ya pada keadaan psi, ralat pengukuran delta Px ya pada keadaan psi itu ya, sistem disiapkan dalam keadaan psi itu lebih besar sama dengan setengah ya, dikalikan ini ya, sekali skalar antara psi dengan ini tadi, ini adalah I habar, ini jangan lupa modulusnya ya, I habar, lalu dikalikan dengan identitas itu ya, lalu dikalikan kenakan pada psi itu ya. Oke. Ya, saya rasa jelas, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa delta X ya, psi ya, delta P X ya pada keadaan psi, jadi perkalian antara alat pengukuran posisi dan momentum ya, pada saat kita siapkan sistem pada keadaan psi itu lebih besar sama dengan ini habar dibagi dengan 2 gitu. Ya, ini keluar ya, I-nya kan jadi 1, habarnya keluar ini jadi 1 karena psi itu sudah dinormalisir ya, sehingga kita dapatkan habar per 2 ya. Ini apa namanya, saya rasa suatu ungkapan yang sangat terkenal ya. Jadi kalau itu umum ya, jadi kita bicara sembarang observable O dan G. Nah, kalau ini kita apa namanya bicarakan X dan Px itu. Nah, tentu Anda bisa menghitung dengan cara yang sama untuk komponen yang lain ya. Ini saya tuliskan saja
bahwa delta Z, ya, ralat pengukuran itu pada keadaan psi dikalikan dengan delta P Z gitu, ya, psi itu akan lebih besar atau sama dengan H bar per 2, ya. Demikian pula delta Z, ya, pada keadaan psi, ya, dikalikan dengan delta P Z, ya, pada keadaan psi, ya, itu akan lebih besar atau sama dengan H bar per 2 gitu. Ya, ini itu ketidakpastian Heisenberg, ya, yang genuine. Artinya pertama yang diperoleh oleh Heisenberg semacam itu, ya. Oke, nah tentu contoh yang lain, ya, berikutnya misalnya kita bisa mengambil, ya, sekali Anda mendapatkan komutator antara dua buah operator yang mewakili dua observable, maka Anda bisa segera, ya, menuliskan ketidakpastian, ya, kaitan ketidakpastian Heisenberg untuk kedua observable itu, ya. Sebagai contoh misalnya nanti ada operator observable yang namanya komponen momentum sudut gitu, ya, orbital misalnya, ya, komponen nomor X, ya, Lx, ya, kemudian katakanlah Lz, gitu, ya. Komutator antara Lx dan Lz itu adalah sama dengan I H bar dikalikan dengan Lz gitu, topi gitu, ya. Demikian juga nanti ada ini yang mungkin kita bahas pada bab tersendiri, ya. Jadi nanti Lz dengan Lz gitu, maka ini hasilnya adalah I H bar Lx, ya. Yang terakhir Lx ini Lz, ya, Lx gitu, ya. Komutator antara Lz dan Lx sama dengan I H bar dikalikan dengan Lz, ya, Xz, ya, Zz(x), lalu ini Zxz, ya. Oke, nah oleh karena itu kemudian Anda bisa menghitung. Jadi artinya komponen-komponen momentum sudut itu tidak bisa diukur secara serempak dengan ralat masing-masing 0 gitu, ya. Kenapa? Karena komutator antara komponen-komponen momentum sudut itu tidak sama dengan 0, ya. Oke, jadi sebagai contoh misalnya, ya, dari kesamaan Heisenberg itu Anda bisa menghitung begini. Jadi ralat pengukuran, ya, delta Lx gitu, ya, pada suatu keadaan psi dikalikan dengan ralat pengukuran delta Lz, ya, pada keadaan psi itu akan lebih besar atau sama dengan setengah dikalikan dengan komutator ini tadi. Jadi tinggal masukkan aja. Jadi setengah dikalikan dengan nilai harap, ya, komutator antara Lx dan Lz ini. Jadi ini adalah I H bar Lz gitu, ya, dengan pada psi, ya, setengah kalikan itu. Nah ini bisa dihitung sama dengan H bar, ya, H bar per 2, jadi keluar jadi H bar per 2 dikalikan dengan nilai harap ini Lz, ya, pada keadaan psi itu, ya. Jelas, ya, jadi tidak kompatibel antara delta Lx dan Lz. Oke, itu contoh, ya. Jadi Anda pun juga bisa menerapkan contoh-contoh yang lain, ya. Jadi tidak semua observable itu kompatibel, ya. Jadi bahkan artinya bahwa bahkan terikat oleh ketidakpastian Heisenberg, ya. Observable yang operatornya itu, ya, tidak komutatif satu dengan yang lain, yaitu tidak kompatibel, dan tentu saja pengukuran, ya, observable itu tidak bisa dilakukan secara serempak dengan harapan ralatnya sama dengan 0, ya. Oke, saya rasa itu, ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.